Tetapi di antara aktivitas saya kira-kira di akhir tahun 90-an, awal 2000-an tentu ada titik singgung tertentu di mana saya bergaul cukup akrab dengan Buya Syafi'i Ma'arif. Dari titik singgung itu saya melihat setidaknya 3 poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, Buya adalah orang yang konsisten untuk bergerak di ranah kultural. Dia bergerak di ranah non politik. Jadi ketika reformasi terjadi di Indonesia, semua orang Indonesia, tidak terkecuali warga Muhammadiyah, memiliki ketertarikan yang sangat besar sekali untuk bergabung dengan partai-partai politik yang waktu itu berdiri. Tetapi pada saat itu, pada saat yang tepat, Buya Syafi'i Ma'arif memimpin Muhammadiyah. Nah, sehingga tarikan yang tadinya begitu kuat terjadi di kalangan Muhammadiyah maupun juga di seluruh elemen bangsa pada awal reformasi, itu tarikan itu seperti ada yang menahan, sehingga tidak seluruh warga Muhammadiyah memiliki atau terseret arus dalam politisasi yang sangat kuat waktu itu. Sehingga posisi itulah yang sampai saat ini terus konsisten dipegang oleh Buya Syafi'i Ma'arif. Buya Syafi'i dalam beberapa kesempatan tadi dibilang oleh beberapa narasumber cukup konsisten untuk menolak atau tidak bersedia ketika diberi tawaran-tawaran, diberi iming-iming dan seterusnya, termasuk diberi pilihan-pilihan atau tawaran-tawaran politik yang bagi sebagian kalangan sangat ditunggu-tunggu pada era-era 2000-an. Pilpres 2004 saya kira momentum yang sangat penting sekali pada waktu itu, yang kalau Buya adalah makhluk politik, tentu Pilpres 2004 itu tidak akan terlewatkan bagi Buya. Tetapi kita semua tahu Buya pada saat itu mengatakan, karena ada sahabatnya juga yang waktu itu maju menjadi calon presiden, Buya mengatakan sesama bus kota tidak dilarang saling mendahului. Nah, kira-kira itu ungkapan yang dari wawancara saya ketika saya menuliskan tesis di Amerika. Nah, karena Buya konsisten di gerakan non politik, di gerakan kultural, maka tadi saya setuju juga dengan siapa yang mengatakan, maka Buya interest politiknya rendah, sehingga ketika mengatakan sesuatu atau mengkritik sesuatu, itu orang akan menerima dengan senang hati karena Buya tidak punya interest politik di belakangnya. Itu yang membedakan kritik Buya dibanding dengan kritik tokoh-tokoh lain yang berlatar belakang partai politik. Karena kritik-kritik yang lain itu ada muatan politiknya, sementara Buya kritik-kritiknya betul-betul tulus dan less political interest. Yang kedua, di luar soal konsistensi di ranah kultural, Buya juga memiliki tingkat kejujuran yang sangat luar biasa. Tadi Saudara Raja Juli Antoni memberi contoh bagaimana pemberian orang itu dituliskan di dalam kwitansi dan seterusnya, itu cerita-cerita yang bagi kita di awal tahun 2000-an itu sangat familiar sekali. Jadi ketika Buya menjadi Ketua PP Muhammadiyah tahun 2000 sampai 2005, itu memang ada beberapa pengusaha Muhammadiyah yang sering memberi titipan kepada Buya untuk diberikan kepada pengurus-pengurus daerah, cabang-cabang, dan wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Jadi di Muhammadiyah itu, kalau pengurus Muhammadiyah PP datang ke daerah-daerah bukan menerima honor, tapi malah ninggalin. Nah, kira-kira itu ninggalin uang untuk pembangunan sekolah, untuk pembangunan panti asuhan, rumah sakit, dan seterusnya. Nah, dalam periode itu Buya menerima beberapa titipan dari pengusaha-pengusaha Muhammadiyah. Nah, menjelang Muktamar tahun 2005, ketika Buya sudah menyatakan tidak bersedia lagi untuk masuk di kepengurusan PP Muhammadiyah, maka ada seorang pengusaha yang waktu itu saya kenal baik juga, bilang kepada kita bahwa Buya Syafi'i Ma'arif membuat laporan pertanggungjawaban, jadi menerima tanggal sekian, uang sebesar sekian,
belikan tiket ke mana sekian, kemudian diberikan ke PDM ini sekian, diberikan ke PCM ini sekian, dan seterusnya, detail sekali pengeluaran-pengeluaran itu. Lalu sisanya itu ada 19 juta rupiah. Lalu Buya Syafi'i, kata si pengusaha tadi, menanya ke pengusaha, ini sisanya duit 19 juta ini harus saya kembalikan kemana? Kata Buya Syafi'i. Si pengusaha ini bingung. Ini orang sekelas Buya, uang 19 juta itu mau dikembalikan. Artinya dicatat dengan rinci, dengan detail, diterima berapa, dikeluarkan berapa, dan semuanya tercatat dengan rapi. Itulah yang membuat si pengusaha ini geleng-geleng kepala. Nah, dalam konteks itulah, itu yang terkait dengan apa yang ingin saya sampaikan. Hal yang ketiga, yakni Buya ini sangat asketis sekali, sangat zuhud sekali. Hidupnya terlalu sederhana. Kalau Mas Rizal Sukma menyebutnya tingkat kesederhanaan Buya itu, kezuhudan Buya itu terlalu ekstrim, katanya. Ini kalau kata Mas Rizal Sukma begitu. Asketismenya Buya itu terlalu ekstrim. Nah, sehingga kalau kata Mas Hadrianto, sehingga kalau melihat Buya itu, kita yang jadi pengurus Muhammadiyah itu menjadi seperti apa, merasa belum pantas kalau berkaca kepada Buya, lalu melihat diri kita sekarang menjadi pengurus Muhammadiyah itu merasa belum pantas karena hidupnya terlalu sederhana. Buya tidak pernah membutuhkan hal yang di luar apa yang dibutuhkan. Kendaraan juga sangat sederhana, kemana-mana naik sepeda. Mengajar kuliah S1 masih dilakukan, mengajar membaca makalah mahasiswa-mahasiswa S1 masih dilakukan tanpa perlu bantuan asisten dan seterusnya. Jadi hal-hal yang detail, kesederhanaan, kejujuran itulah yang bisa dijadikan contoh bagi kita semua untuk bagaimana kita berkiprah di masing-masing lapangan yang kita pilih untuk menerapkan nilai-nilai itu. Saya kira nilai-nilai itu tidak hanya bisa dilakukan di satu profesi, tapi di semua profesi kita bisa berkiprah, bisa meniru nilai-nilai yang diajarkan oleh Buya itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pram atas penyampaiannya. Konsisten pada idealisme begitu ya Buya, dan hidup